Perjuanganmu sungguh menawan. Bunda pergi menanak nasi untuk bekal pergi ke sawah. Kalau ingin ukir prestasi, giat belajar jangan menyerah. Hai, kuali beranak. Kau tak percaya? Tuh bukti deh yang kau pegang. Ekspresikan diperangkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Burung dara, burung kenari. Ewa. Terbang rendah di pagi hari. Ewa. Assalamualaikum, salam diberi untuk semua pendengar setia RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo pendengar setia RRI Programa 4 Kota Tanjung Pinang. Kami siswa-siswi STN 001 Tanjung Pinang Timur akan menemani pendengar setia RRI Programa 4 untuk menampilkan kreativitas kami dalam acara Kreasi Anak Negeri. Perkenalkan, nama saya Zainab dan teman-teman saya dari SDN 001 Tanjung Pinang Timur akan menemani aktivitas pagi pendengar setia RRI dan memberi sedikit informasi bermanfaat untuk teman-teman pendengar setia dimanapun berada. Untuk menambah keberkahan acara kita hari ini, teman kami Aska Rizky akan membacakan ayat suci Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 9-12 dan sari tilawah oleh Zakira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Qul ya ibadilladzina amanu attaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharap rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya, hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas,
Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Telah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, mengaji selama 15 menit sebelum proses pembelajaran dimulai merupakan program pemerintah Kota Tanjung Pinang yang dicanangkan oleh Bapak Wali Kota kita, yaitu Bapak Haji Lis Darmansyah, Sarjana Hukum. Teman-teman pendengar setia RRI dimanapun berada, sebelum kami memulai, ada baiknya kami menyampaikan sekilas informasi tentang sekolah kebanggaan kami SDN 001 Tanjung Pinang Timur. SDN 001 Tanjung Pinang Timur terletak di Jalan Sultan Sulaiman, kilometer 5 bawah Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Sekolah kebanggaan kami SDN 001 Tanjung Pinang Timur saat ini memiliki peserta didik sebanyak 315 orang dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 dengan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 20 orang yang dipimpin oleh Kepala Sekolah SDN 001 Tanjung Pinang Timur, Bapak Haji Marioto, SPD SD. Adapun visi SDN 001 Tanjung Pinang Timur yaitu terwujudnya murid yang beriman, berkarakter, mandiri, berprestasi, dan unggul dalam menghadapi tantangan abad 21. Untuk mewujudkan visi sekolah kami, banyak sekali program sekolah yang kami ikuti, baik itu intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Sebelum kami lanjutkan dengan informasi menarik lainnya, yuk kita dengarkan nyanyian 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat oleh teman kami Febrian. Selamat mendengarkan. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, kamar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, kamar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Teman-teman pendengar setia RRI Programa 4 dimanapun berada. SDN 001 Tanjung Pinang Timur mendukung penuh program Menteri Pendidikan Bapak Abdul Muti untuk membentuk pendidikan karakter melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Seperti lagu yang sudah kita dengarkan tadi, adapun 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu bangun pagi, beribadah, olahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, serta tidur cepat. Apakah teman-teman pendengar setia RRI sudah melakukan seperti kami? Yuk kita sukseskan program tersebut untuk membentuk karakter yang lebih baik lagi. Baiklah, teman-teman mendengar setia RRI, untuk kreativitas selanjutnya yaitu pembacaan puisi oleh teman kami Kesha yang berjudul Aku, Guruku, dan Masa Depanku. Yuk kita dengarkan.
guruku dan masa depanku. Karya Marina SPD. Dulu bagiku belajar itu sangat sulit. Melihat satu huruf di buku sangat memusingkan. Kebingungan saat disuruh menulis. Kesulitan saat menghitung angka-angka. Tapi hal yang sulit bagiku dulu kini terasa mudah. Aku bisa membaca dengan lancar. Aku bisa menulis begitu bagusnya. Menghitung angka-angka begitu menyenangkan. Semua itu karenamu, wahai guruku. Kau yang mengajariku segala hal. Mulai dari mengeja huruf sampai membaca kalimat. Kau bantu aku mulai dari menghitung hingga menjumlahkannya. Perjuanganku sampai sini tidak semudah yang engkau bayangkan. Aku pernah menyepelekanmu, tapi kau menghadapiku dengan sabar. Aku pernah putus asa, namun kau menyemangatiku dengan senyummu. Kaulah yang mampu membuka gerbang semangatku. Hanyalah kau yang bisa. Aku sangat beruntung mempunyai guru sepertimu. Kubayangkan jika guru sepertimu tidak ada di dunia ini. Jadi apa aku besar nanti? Orang yang mengajariku dengan teliti dan cekatan. Orang yang menunjukkan jalan yang benar menuju masa depan. Guruku, lihatlah aku. Hari ini aku belajar untuk masa depan. Cemerlang, gemilang. Teman-teman, guru adalah orang tua kita di sekolah. Dari peran seorang guru, kita banyak mendapatkan ilmu. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang sulit menjadi mudah. Terima kasih guruku. Nah, teman-teman pendengar setia RRI, ternyata salah satu teman kami ada juga yang berbakat di bidang tausiah loh. Penampilan berikutnya tausiah yang akan disampaikan oleh Egi Josalendra dengan judul Jangan Remehkan Orang Lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Marilah kita bersama-sama menjelajahi petunjuk hidup yang agung ini dengan tema yang hendak kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu tentang jangan meremehkan orang lain. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pernah nggak kita menilai orang cuma dari luarnya? Dari bajunya, dari nilainya, atau dari kelihatannya pendiam? Padahal yang kelihatannya biasa saja bisa jadi diam-diam berbahaya. Kayak kelihatannya AFK, tapi pas disentuh malah aktif dan bikin kaget. Di sekolah, tanpa sadar kita sering meremehkan orang lain. Ada yang diejek karena nilainya kecil, ada yang dianggap lemah karena pendiam, ada juga yang dijadikan bahan candaan setiap hari. Awalnya mungkin lucu, tapi lama-lama bisa menyakiti hati orang lain. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Meremehkan orang lain itu bukan hal sepele. Kita mungkin bilang, cuma bercanda kok. Tapi bagi yang diremehkan, itu bisa kena mental. Ingat, walaupun manusia bisa lupa, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah lupa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang direndahkan itu lebih baik daripada mereka yang merendahkan. Shadaqallahul azim. Ayat ini jelas, orang yang kita remehkan hari ini bisa jadi lebih baik akhlaknya dan lebih mulia di mata Allah daripada kita yang merasa paling hebat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Walaqad karramna bani Adama," dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Quran surat Al-Isra ayat 70. Shadaqallahul azim. Artinya, setiap manusia itu mulia. Kalau Allah saja sudah memuliakan manusia, siapa kita sampai berani meremehkan orang lain? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum ila akhirih. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Shadaqallahul azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yadakhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibirin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan tubuh kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim. Jadi jangan salah fokus. Jangan cuma lihat skinnya, tapi lihat juga gameplaynya. Bisa jadi yang kelihatannya biasa, tapi hatinya luar biasa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada satu cerita. Ada seorang anak di sekolah yang pendiam, jarang bicara, dan gak suka pamer. Banyak yang menganggap dia biasa saja. Bahkan mungkin ada yang mikir, ini anak NPC ya? Jalan lewat doang, gak ada cutscene-nya.
Tapi suatu hari pas temannya kesusahan, justru dia yang paling cepat nolong. Gak banyak bicara, tapi banyak aksi. Pelan-pelan orang sadar, yang kelihatannya biasa, ternyata luar biasa. Yang dulu ngeremehin, sekarang cuman bilang, waduh salah target. Hadirin wal hadirat, rahimakumullah. Jangan merasa paling jago. Di lapangan bola saja, jangan remehkan bek yang kelihatannya kalem. Sekali tackle bersih, bola hilang. Mental ikut goyang. Langsung sadar kalau dia bukan NPC, tapi Maldini versi baik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Wahid, yang pertama, jaga lisan. Kalau mau bercanda, pikir dulu. Ini bikin orang ketawa bareng atau ketawa sendirian. Isnain, yang kedua, jangan menilai dari penampilan. Pendiam bukan berarti lemah. Sederhana bukan berarti tidak hebat. Salasa, yang ketiga, biasakan menghargai. Ucapkan terima kasih, minta maaf, dan jangan mengejek. Arba'ah, yang keempat, ingat kekurangan diri sendiri. Kita juga tidak sempurna, jadi jangan merasa paling benar. Khamsah, yang kelima, berani membela yang diremehkan. Diam itu aman, tapi membela yang benar itu lebih mulia. Jadi mulai sekarang, jangan meremehkan siapapun. Bisa jadi yang kita anggap NPC hari ini, besok sudah naik level duluan. Sementara kita masih loading. Sebagai kesimpulan, jangan pernah melihat orang dari sebelah mata. Karena setiap manusia itu mulia. Allah menilai hati dan amal. Meremehkan orang lain bisa menjadi dosa. Menghargai orang lain itu lebih keren daripada merasa paling hebat. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah. Dan jika ada yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tausiah yang kita dengarkan bersama, kita dapat menyimpulkan bahwasanya kita tidak boleh saling mengejek dan meremehkan orang lain. Apalagi sampai membuli. Jangan ya teman-teman. Bullying? No! Prestasi? Yes! Teman-teman pendengar setia RRI masih bersama kami dalam acara Kreasi Anak Negeri. Kita lanjutkan yuk kreativitas lainnya, yaitu mendengarkan nyanyian oleh teman kami Aska Rizky dan Fatika dengan judul lagu Tanjung Pinang Kampung Kita. Selamat mendengarkan. Kepulauan Riau tersebut negeri, kota gurindam di sini berada, di Tanjung Pinang ibu kotanya. Pulau Penyengat, Indra Sakti, tempat sejarah, kota bestari, tenang membentang, hai
Tanjung Pinang, kampung kita. Kampung tempat kami dilahirkan, dibesarkan, damai dan aman. Tanjung Pinang yang dijuluki kota gurindam ini memiliki banyak sekali peninggalan budaya loh. Ada Pulau Penyengat yang merupakan pusat budaya Melayu. Moto pemerintah Kota Tanjung Pinang yaitu jujur bertutur, bijak bertindak. Teman-teman pendengar masih setiakan bersama kami SDN 001 Tanjung Pinang Timur di acara Kreasi Anak Negeri. Mari kita lanjutkan kreativitas selanjutnya, yaitu mendengarkan cerita dari Kepulauan Riau yang berjudul Asal-Usul Selat Nasi di Pulau Subi oleh teman kami Andi Jihan Putri Mamungka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar setia RRI. Perkenalkan, saya Andi Jihan Putri Mamungka. Hari ini Jihan akan bercerita salah satu cerita dari Kepulauan Riau yang berjudul Selat Nasi di Pulau Subi. Teman-teman tahu nggak Pulau Subi ini berada di mana ya? Pulau Subi merupakan salah satu pulau di Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Konon, pulau ini dikuasai oleh Datuk Kaya dan istrinya yang bernama Ciwan. Datuk Kaya dan Ciwan memiliki seorang putri yang bernama Putri Nilamsari. Putri Nilamsari sangatlah cantik dan sopan tingkah lakunya. Sehingga Putri Nilamsari menjadi pusat perhatian bagi warga kampung. Pada suatu hari, para pelaut singgah sebentar di Pulau Subi untuk menghindari angin ribut dan juga badai. Mereka mendengar percakapan orang kampung tentang keelokan Putri Nilamsari. Cerita itu pun sampai ke telinga Permaisuri Raja Palembang Sriwijaya. Permaisuri pun bercita-cita hendak menjadikan Putri Nilamsari calon menantunya. Pada suatu hari, Permaisuri memanggil anaknya Pangeran Demang Ajijaya. "Demang Ajijaya, anakku," katanya. "Saya bunda," sahut Pangeran Demang Ajijaya. "Anak tunggal bunda dah besar rupanya, menuntun ilmu ke sana kemari. Ke Malaka sudah, ke Jawa pun sudah, menikah saja yang belum." "Ampun bunda, apa maksud bunda ni?" "Niat bunda tersemat sudah di hati. Andaikan Raja Palembang sedia ada kumbang jati. Di Pulau Subi sedang mekar sekuntum bunga berseri wangi." Akhirnya hajat sirih pinangan pun diunjukkan kepada Putri Nilamsari. Setelah bermusyawarah, mereka semua sepakat tanggal pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 10 bulan Syafar. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Sepekan menjelang 10 hari bulan Syafar, berhimpunlah penduduk di Pulau Subi. Ada yang membelah kayu api, menegakkan selasar, menyembelih ayam, itik, kambing, dan lainnya. 10 bulan Syafar pun telah tiba. Nasi berdandang-dandang dan lauk pauk berjulang-julang sudah siap. Putri Nilamsari pun telah siap dirias, mengenakan baju kurung, bertapi sutra, corak lintang, tenunan siantan, dan tudung manto. Namun hingga petang, pengantin laki-laki belum juga sampai. 2 hari berlalu. Pada hari ke-13 bulan Syafar, barulah pengantin laki-laki sampai. Setelah selesai menikah, Pangeran Demang Ajijaya didudukkan bersanding dengan Putri Nilamsari. Namun apa hendak dikata? Nasi berdandang-dandang dan lauk pauk berdulang-dulang sudah basi. Ciwan bersikeras menggantikan nasi basi itu dengan lauk pauk yang baru. Namun Datuk Kaya berkata,
Tidaklah, biar mereka tahu diri mereka telah ingkar janji. Tidaklah, Kekanda. Lebih baik kita tanyakan terlebih dahulu, kata Cik Wan. Tukar hidangan kita, Kekanda. Kalau tidak juga, Kekanda indahkan. Baik, jemput jejamu dari Palembang sekalian menyantap hidangan kami, kata Datuk Kaya. Kekanda, teriak Cik Wan. Berarti gugur talak satu buat Adinda, kata Datuk Kaya seraya menghamburkan nasi basi. Ini batas perceraian kita. Talak 3 ku jatuhkan kepadamu, Cik Wan. Selesai saja ucapan Datuk Kaya, kilat menyambar-nyambar. Dor, dor, laut bergelora-lora. Setelah itu muncullah 2 pulau, satu di utara dan satu lagi di selatan. Subi kecil milik Cik Wan dan subi besar milik Datuk Kaya. Selat yang memanjang lurus tersebut pada zaman dahulu disebutlah Selat Nasi di Pulau Subi. Adapun amanat dari cerita ini, janganlah cepat mengambil keputusan agar tidak menyesal di kemudian hari. Demikian cerita dari Jihan. Jihan mohon maaf jika Jihan ada salah berbahasa. Jihan akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pendengar setia RRI, bercerita merupakan salah satu ekskul di sekolah kami. Selain bercerita, juga masih banyak loh ekskul lainnya. Ada ekskul pramuka, mewarnai, cerita, bergambar, bimbing OSN IPA, OSN Matematika, bahkan di bidang olahraga dan keagamaan, seperti Marawis. Dari ekskul tersebut sudah banyak sekali prestasi yang kami raih loh. Menarik dan seru bukan? Program-program sekolah kami SDN 001 Tanjung Pinang Timur. Selain itu, program pagi yang dirancang sebelum masuk kelas juga sangat menarik. Setiap hari Senin tentunya kami upacara bendera. Di hari Selasa ada kegiatan Selasa Pintar. Di sini kami berliterasi dan bernumerasi. Di hari Rabu ada kegiatan Rabu Ceria. Kami menyanyikan lagu wajib nasional bahkan lagu daerah loh. Di hari Kamis ada kegiatan senam anak Indonesia hebat. Di hari Jumat ada kegiatan rohis seperti membaca Yasin. Bahkan muhadoroh untuk melatih kreativitas siswa di bidang keagamaan. Teman-teman pendengar setia RRI, mari kita lanjutkan kreativitas teman kita selanjutnya, yaitu berbalas pantun oleh teman kami Fatikan dan Zakira. Melati kuntum tumbuh melata. Sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata. Saya sembah pembuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Indragiri. Singgah sebentar di Kuantan Sengingi. Wahai sahabat bijak berbudi, buat apa pendidikan di negeri ini? Buat apa ya pendidikan ni? Ke Indragiri tuan memegang jala. Jangan lupa membawa bekal. Pendidikan untuk anak bangsa, menuju pemuda yang berakal. Oh, agar kita semua berakal. Jalan-jalan ke Pekanbaru. Membeli duku dan buah pir. Kalau kita suka membantu, pahala akan selalu mengalir. Oh, betul kata awak. Tu saya nak juga. Ke sungai membawa sepeda. Sepeda sandarkan di pohon bambu. Aku akan suka membantu sesama, agar pahala selalu datang padaku. Samalah kita, pergi sekolah naik sepeda. Belajar matematika dan IPA.
Jangan melawan pada orang tua, nanti jadi anak durhaka. Betul sangat. Tak boleh kita melawan orang tua. Ke tepi sungai mengambil bambu. Untuk dirakit menjadi meja. Aku menyayangi orang tuaku. Aku tak ingin jadi anak durhaka. Betul. Baju dicuci harus dibilas. Saat dijemur diinjak unggas. Jadi murid tak boleh malas, harus kerjakan semua tugas. Jangan ya, jangan jadi orang pemalas. Daun ubi di atas talas. Mata ngantuk tertidur pulas. Aku murid tak suka malas. Nanti malu tak naik kelas. Samalah kita, tak boleh jadi anak pemalas. Luar biasa awak ni. Di Singapura kanda belayar. Kisah legenda Melayu berdaulat. Kalau kita sudah rajin belajar, apa pula yang kita dapat? Ya, apa yang kita dapat? Ni kalaulah rajin belajar. Dengar ya, di Singapura kanda belayar. Ceritanya masyarakat dahulu. Kalau kita sudah belajar, banyaklah yang didapat ilmu. Betul kata awak tu, banyak ilmu yang kita dapat. Demikian berbalas pantun kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pendengar setia RRI, masih bersama program 4 dalam kreasi anak negeri bersama SDN 001 Tanjung Pinang Timur. Tidak terasa, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebagai penutup, mari bersama-sama kita dengarkan penampilan Marawis dari tim Marawis SDN 001 Tanjung Pinang Timur dengan vokalis Andi Jihan dan Naura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hajah pergi mengaji. Pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih, semoga berkesan. Demikianlah teman-teman pendengar setia RRI Programa 4 Kreativitas SDN 001 Tanjung Pinang Timur dalam acara kreasi anak negeri. Saya Zainab selaku pemandu acara mengucapkan terima kasih sudah menemani kami melalui udara pada pagi hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berbahasa. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa lagi. Kreasi anak negeri. Perjuanganmu sungguh menawan. Bunda pergi menanak nasi untuk bekal pergi ke sawah. Kalau ingin ukir prestasi, giat belajar jangan menyerah. Hai, kuali beranak. Kau tak percaya? Tuh bukti deh yang kau pegang.